Baik, kembali kami akan ajak Anda berbincang dengan Pak Heri Firmansyah, pakar hukum pidana. Pak Heri, kembali lagi kita bergabung dalam kabar khusus. Pak Heri, kita tadi sama-sama sudah melihat jalannya sidang perdana dari Barada Eliezer, pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, dan Baradae tidak mengajukan nota keberatan, Pak Heri, tidak mengajukan eksepsi atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Ya, menyikapi kait dengan tidak mengajukan eksepsi, sekali lagi eksepsi ini juga bukan dalam hukum acara tidak wajib begitu ya. Jadi bukan berarti kalau tidak mengajukan maka gugur proses beracaranya di pengadilan, karena ini adalah satu alternatif, satu pilihan yang kadang kalaupun dilakukan atau tidak dilakukan sudah dipertimbangkan secara matang gitu Mbak. Dalam konteks misalnya eksepsi itu diajukan, berarti memang ada keyakinan bahwa dakwaan itu sifatnya ada yang obscure libel, ya, tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap. Tapi kalau tadi kita mengikuti persidangan sampai akhir, di ujung-ujung tadi itu tanggapan dari kuasa hukumnya Barada Eliezer adalah mengatakan bahwa menerima dalam konteks ini dakwaan jaksa dan tidak menemukan adanya pertentangan atau ketidaksesuaian dengan yang mungkin kebenaran yang akan disampaikan ke depannya oleh Baradae. Jadi ini adalah satu mekanisme yang saya rasa memang seharusnya dilakukan dalam hal ini ketika memang maunya langsung masuk ke pembuktian saja ya. Karena yang paling utama dalam konteks ini kan adalah pembuktiannya. Jadi kalau memang tidak ada, jangan diada-adakan gitu eksepsinya. Jadi saya sependapat sepakat dengan apa yang dilakukan dalam konteks asas peradilan cepat, sederhana, dan beringan tadi. Dalam konteks cepatnya ini juga memudahkan bagi hakim agar fokusnya tadi lebih kepada proses pembuktian saja. Apalagi menurut hemat saya apa yang dilakukan oleh Baradae ini sudah ada pengakuan gitu ya bahwa terjadinya tindak pidana tersebut dan beliau masuk dalam konteks melakukan tindak pidananya, kan begitu. Yang akan dicari adalah konstruksi di pasal 338 dan 340 KUHP, apakah ini by design atau memang ini dilakukan secara spontanitas saja. Nah, ini yang penting untuk kemudian digali lebih lanjut, Mbak. Baik Pak Heri, kita tahan dulu. Kami akan ajak Pak Heri dan juga pemirsa untuk mendengarkan laporan langsung dari rekan kami, ada Akir Nasution di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang, Akir. Bagaimana pantauan Anda di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pasca berlangsungnya sidang perdana dari Baradae hari ini? Ya, selamat siang Ken dan juga pemirsa. Baru saja selesai sidang perdana pembacaan dakwaan terhadap terdakwa Barada Richard Eliezer Puhyang Lumiu, di mana tadi dakwa telah membacakan surat dakwaannya, di mana Richard Eliezer didakwa pasal 340 pembunuhan berencana junto pasal 55 ayat 1. Menanggapi dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, kuasa hukum Richard Eliezer Roni Talapesi mengatakan pihak pengacara tidak akan mengajukan eksepsi, di mana pihak pengacara akan langsung ke proses pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi. Tadi pihak pengacara dari Richard Eliezer juga meminta agar persidangan ini dilaksanakan 3 hari berturut-turut dengan menghadirkan para terdakwa ataupun saksi untuk Richard Eliezer, yaitu Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan juga Ricky Rizal. Namun memang permintaan tersebut untuk permintaan dihadirkan secara berturut-turut dalam 3 hari ditolak oleh majelis hakim, dan hakim mengatakan bahwa proses persidangan terhadap Richard Eliezer akan dimulai kembali pada Selasa depan. Tadi dalam proses pembacaan surat dakwaan memang hakim merunut dan juga menjelaskan bagaimana kemudian konstruksi perkara, di mana berawal dari peristiwa di Magelang sampai dengan terjadinya pembunuhan ataupun penembakan yang dilakukan oleh Richard Eliezer. Tadi setelah selesai persidangan, terdakwa Richard Eliezer juga menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat karena telah melakukan penembakan. Dia mengatakan bahwa penembakan itu dilakukan karena merupakan ataupun menjalankan
perintah dari atasan kala itu, yaitu Verdi Sambo yang kala itu menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Dan memang pihak pengacara dari Richard Eliezer Unita LPSI mengatakan akan berusaha, kami tadi sempat bertanya mengenai pasal 340 pembunuhan berencana yang dikenakan kepada kliennya. Dia mengatakan bahwa Richard Eliezer ini tidak ikut merencanakan, hanya melaksanakan perintah dari Verdi Sambo. Nah, inilah kemudian nanti yang akan dibuktikan oleh tim pengacara dari Richard Eliezer bahwa Richard Eliezer ini tidak ikut merencanakan proses pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Memang tadi dalam dakwaan yang disampaikan oleh jaksa kepada Richard Eliezer mengatakan bahwa Richard Eliezer ini melakukan penembakan 3-4 kali yang menyebabkan luka di badan dari Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Penembakan yang dilakukan oleh Richard Eliezer ini merupakan perintah dari Irjen Pol Verdi Sambo ketika di rumah kawasan Duren 3, di mana ketika itu awalnya memang Verdi Sambo ini memanggil Ricky Rizal dan bertanya apakah Ricky Rizal sanggup untuk melakukan penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Namun ketika ditanya, Ricky Rizal mengatakan tidak kuat mental, dan kemudian Verdi Sambo menyuruh Ricky Rizal untuk memanggil Richard Eliezer yang kala itu berada di lantai 1 di rumah Saguling. Kemudian bertanya kepada Richard Eliezer untuk kesediaan melakukan penembakan, dan Richard Eliezer mengatakan siap untuk melakukan penembakan. Tentu nanti akan kita lihat pada minggu depan bagaimana kemudian proses pembuktian. Tadi hakim juga mengatakan bahwa pada minggu depan akan juga dihadirkan beberapa saksi-saksi lainnya, termasuk juga dari pihak keluarga di Jambi, di mana tadi hakim mengatakan ataupun berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi-saksi tersebut, baik offline langsung datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ataupun melalui Zoom meeting dari wilayah Jambi. Dan memang proses pengadilan yang dilaksanakan terhadap Richard Eliezer ini, kalau kami pantau memang ini merupakan sidang perdana. Ada juga beberapa dukungan yang kami pantau di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Persis di depan pengadilan ini kami pantau tadi ada beberapa karangan bunga yang dikirimkan oleh sebagian masyarakat bentuk dukungan terhadap Brigadir ataupun Barada Richard Eliezer ini. Demikian, Ken. Nasution mengabarkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya pemirsa, itu tadi kita sudah ikuti bersama laporan dari rekan kami Akir Nasution langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pemirsa, dan kami masih akan kembali hadir untuk Anda sesaat lagi.